103 Salopos FM Beyond Information. Sobat Salopos, di hari Rabu setiap jam 8 malam ya, ada bincang kesehatan. Ini kalau malam hari ini seperti biasa kita dengan teman-teman dokter. Wah, saya bilangnya teman-teman biar saya kesannya punya teman dokter banyak gitu Sobat Salopos ya. Dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Dan ini dokternya yang sekarang wes gaul banget Sobat Salopos ya, masih muda ya. Kita sapa aja langsung. Selamat malam Dokter Adika Hernawan. Selamat malam Mas. SPU ya. SPU itu apa dok? Urologi, spesialis urologi. Spesialis urologi. Ya. Apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dingin ya dok ya? Iya dingin ya. Dingin. Tadi datang langsung nyari toilet itu ya. Iya benar. Kenapa nggak boleh ditahan aja dokter selesai siaran itu? Nggak boleh nahan. Oh nggak boleh ya? Wah bahaya dok ya? Bahaya. Saya sering tuh dok. Kadang kan kalau siaran di sini ya, kadang dari sore gitu. Kadang malah siaran kita jam 9 malam sampai jam 12 malam. Itu suka nahan buang air kecil. Karena kalau mau ke toilet serem. Bukan jauh, serem. Iya sih, tadi saya juga kelihatannya kok serem juga ya, gelap. Ya karena udah sepi ya, udah nggak ada orang gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh dok ya nahan buang air gitu ya. Iya, sebaiknya sih kita kalau bisa, apalagi pekerjaan yang Mas kan statis ya, banyak duduk gitu ya. Kalau bisa jangan sering nahan buang air kecil, malah mungkin 2 jam sekali itu berubah posisi, atau ya kalau kebelet kencing ya langsung kencing aja, pipis buang air kecil. Oh gitu, baik Bapak, ini sesuai dong ya dengan tema kita malam hari ini dok ya. Oke. Tema kita Sobat Salopos malam hari ini adalah batu saluran kemih, gejala dan tata laksananya. Nah, bicara soal batu saluran kemih, Anda jangan membayangkan bahwa ada batu kolar, batu apung gitu ya di dalam saluran kemih Anda Sobat Salopos. Tapi bisa jadi dia memang wujudnya sebuah kayak batu-batu, beneran batu ya dok ya? Beneran batu. Beneran batu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol batu saluran kemih, gejala dan tata laksananya. Silakan kalau Anda ingin bertanya Sobat Salopos atau mungkin punya pengalaman, boleh sharing di 081226 10313 dengan Dokter Adika Hernawan, spesialis urologi. Ini dokter spesialis urologi dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Oke. Dok, definisi dari batu saluran kemih sendiri sebenarnya apa sih dok? Oke, jadi batu saluran kemih itu sebenarnya adalah penyakit termasuk yang paling banyak ya di Indonesia, khususnya di urologi. Kalau di epidemiologinya itu mungkin kedua terbanyak selain infeksi saluran kemih ya. Jadi batu saluran kemih itu adalah batu atau mineral-mineral yang kristal-kristal pada urin yang terbentuk di dalam saluran traktus urinarius atau saluran kemih gitu ya. Saluran kemih itu kita baginya biasanya ada saluran kemih bagian atas, saluran kemih bagian bawah. Nah, bisa aja batu tuh nggak harus di ginjal saja ya, bisa aja di ginjal, bisa di saluran ginjal atau namanya ureter, bisa di kandung kencing atau maupun di uretra. Jadi sebenarnya batu saluran kemih adalah penyakit yang paling sering diderita lah di bagian urologi. Oke, itu kalau termasuk misalnya kita sering buang, kadang gini dok, saya kalau pengen buang air kecil suka saya tahan karena memang belum terlalu kebelat gitu ya. Tapi nanti ketika kita akhirnya keluarin, itu ada rasa kayak perih di ujung gitu tuh. Itu apakah termasuk gejala umum ataukah itu pas kebetulan aja saya lagi nahan gitu dok? Iya, sebenarnya anamnesenya ya atau gejalanya banyak ya. Gejala yang paling khas sih biasanya nyeri pada pinggang ya. Nyeri pada pinggang itu biasanya pada batu yang di ginjal. Nah, kalau yang seperti Mas ceritakan batu nyerinya di akhir kencing gitu ya, atau pada saat kencing pas mau habis nyeri, itu juga salah satu gejala khas dari batu pada kandung kencing yang di dalam buli atau bladder ya. Nah, itu juga sebaiknya sih diperiksain, apalagi kalau kita anamnesnya kita tanyakan pasiennya ternyata juga punya riwayat suka nahan buang air kecil atau malas minum dengan pekerjaan yang banyak duduk ya, statis ya gitu, mungkin aja bisa jadi faktor risiko terjadi batu. Oke, jadi kalau bicara faktor risiko, apakah itu bisa terjadi hanya untuk orang dewasa aja atau anak-anak dok? Karena mungkin anak-anak lebih sering nahan buang air kecil sih sebenarnya. Bisa semua umur, jadi nggak semua nggak di umur tertentu. Jadi pada anak-anak sampai ke dewasa itu semua bisa terjadi batu saluran kemih. Nah, tapi untuk yang paling sering terjadi adalah memang pada usia produktif ya. Di atas umur 30-an sampai 50 tahun. Faktor penyebabnya apa dok ya? Faktor penyebabnya ada faktor dari internal, ada eksternal ya. Kalau yang internal tuh
mungkin ada yang idiopatik ya dari keturunan ya, ada beberapa literatur mengatakan keturunan ada orang-orang yang mempunyai bakat batu atau bakat terbentuk batu gitu ya. Gitu. Jadi gampang di tubuhnya itu menumpuk kristal-kristal atau mineral-mineral di saluran traktus urinariusnya itu sehingga terbentuk batu. Tapi kalau yang paling faktor eksternalnya ya karena kita tinggal di daerah yang tropis gitu ya, Indonesia kan termasuk daerah tropis, kita merupakan stone belt batu. Artinya memang negara-negara yang panas, mataharinya banyak gitu ya, kita gampang dehidrasi dengan minum air putih yang kurang ya, kebutuhan cairan kurang. Kita tuh memang di posisi sering dehidrasi pasien-pasiennya, sehingga batunya itu mineral-mineral itu mengkristal, terkumpul di dalam saluran kencing jadi batu. Jadi sebenarnya batu itu adalah mineral-mineral tadi ya dok ya? Iya betul. Mineral-mineral yang ada di urin yang menumpuk gitu ya, karena mungkin kita kurang minum jadi urinnya pekat atau keruh, itu mengumpul jadilah batu. Oke, dok, sebenarnya ciri urin yang sehat atau urin yang bagus itu apa dok? Warna ya, kalau urin gitu semakin pekat gitu, kuning atau keruh seperti teh, itu artinya kita dalam keadaan dehidrasi sebenarnya. Tapi kalau jernih atau malah seperti air putih yang kita minum itu berarti kita dalam keadaan bagus gitu. Oh, kita malah bagus ya kalau air putih ya. Kadang suka kok kuning nggak gitu berwarna ya. Malah mikir loh kok warna putih ini ada apa gitu. Itu malah bagus. Malah bagus ya. Oke, baik. Sobat Solapas, Anda bisa bertanya nih mengenai mungkin gejala atau tanda-tanda yang bahkan mungkin Anda sering ngerasain, cuma Anda nggak tahu bahwa itu ada potensi batu ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lengkap di Bincang Kesehatan bersama Dr. Andika Hernawan, spesialis urinologi. Tetap di Bincang Kesehatan. Seratus 103,8 FM Beyond Information, masih di Bincang Kesehatan. Sobat Solopos, kita masih bersama dokter yang baru berulang tahun kemarin nih. Dokter Andika Hernawan, spesialis urinologi ya. Udah dapat kado apa aja dok? Nggak ada sih, nggak ada kado-kadoan. Baik, Sobat Solapas, kita masih ngobrol soal batu saluran kemih ya, gejala dan tata laksananya. Kalau tadi sudah diceritakan sama dokter beberapa faktor resikonya, diantaranya adalah seluruh usia ya, nggak terbatas untuk orang dewasa aja, tapi anak-anak juga punya potensi kena. Kemudian juga dehidrasi karena kurang minum dengan kondisi tropis di Indonesia juga menjadi salah satu bisa dibilang pemicu ya dok ya, pemicu ya. Nah sebenarnya kita bisa nggak sih dok meminimalisir pencetusnya itu gitu? Oke, berarti pencegahan ya. Yeah. Pencegahan untuk terjadi batu sih yang paling saya biasa omongin ke pasien, karena kita itu negara di tropis ya, mungkin minum produksi air putihnya harus cukup ya, sesuai sama kebutuhan cairan kita ya. Saya selalu bilang ya sekitar 2 sampai 2,5 liter ya air putih. Kemudian kurangin juga konsumsi protein purin yang berlebihan. Protein purin itu biasanya pada daging-daging merah ya, daging sapi, daging kambing, kemudian seafood ya, udang, cumi, kepiting. Kemudian kurangin juga konsumsi sayur-sayuran hijau ya, seperti bayam, kangkung gitu ya, karena sayur-sayuran hijau itu banyak yang mengandung kalsium oksalat, yaitu juga salah satu bentuk bakat batu kita, jenis batu yang ada biasanya. Kemudian ya kalau pasien punya penyakit metabolik seperti gula, hipertensi, asam urat, kalau bisa sih dikontrol. Artinya jangan sampai melebihi nilai normal. Ya, yang satu lagi terakhir olahraga lah, paling itu aja. Baik dok, tadi yang menarik yang dokter sebutkan tadi itu semua makanan yang enak-enak tuh dok. Betul. Makanan yang enak tapi juga kan katanya bergizi dok. Jadi kita harus makan daging merah, kita makan sayuran hijau segala macam. Itu apakah sama sekali tidak boleh ataukah ada batasannya? Batasannya ya maksimalnya sekian. Atau kalaupun memang ternyata berlebih, ada nggak sih dok antisipasinya? Oke, lo makan banyak, maaf, kamu makannya banyak, tapi atasi dengan ini gitu. Itu ada nggak dok? Sebenarnya kalau pasiennya dengan tidak ada kelainan gitu ya, artinya cek darahnya normal semua, sebenarnya sih boleh aja makan. Artinya bukan di stop total sih enggak ya. Sesuai kebutuhan hariannya sih kalau di literatur sih sekitar 1.200 ya untuk protein. Jadi kalau bisa sih makannya juga jangan terlalu banyak gitu. Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Nah, untuk minum ya sebenarnya kalau kita makan
jorok gitu ya, artinya jorok tuh makannya daging segala macam itu, ya kalau bisa minumnya juga harus cukup, karena kadang-kadang batu itu terbentuk karena kita terlalu urinnya terlalu pekat, jadi kita makan yang joroknya banyak gitu, sedangkan kita minumnya sedikit. Nah itu yang membuat urin menjadi supersaturasi, menjadi lebih pekat, itu yang menumpuk menjadi batu gitu. Oke, baik Sobat Salawas, ini sudah ada yang bertanya ya. Anda silakan loh bisa bergabung ikut bertanya dengan dokter kita malam hari ini di 0812261313. Dan ini ada Mas Lukas yang ada di Karanganyar. Tadi sebenarnya dokter udah sampaikan sih ya. Mas mau nanya terkait tema, untuk orang dewasa berapa konsumsi air putih tiap hari? Kata tadi dokter bilang 2,5 liter. 2,5 liter itu takarannya kalau ukuran gelas di rumah kita tuh berapa gelas, Dok? Oke, kebutuhan cairan kita tuh sebenarnya sekitar 30 cc per kilogram berat badan ya. Kira-kira berat badan laki-laki berapa ya? 60 kali ya? 60 kilo kali ya. 70 ya. Ya sekitar, berarti ya sekitar 2100 kan? Ya 2,1 liter. Kira-kira berarti satu botol Aqua yang 1,5 liter tambah satu botol yang 600 cc kali ya. Nah itu minimal. Itu minum air putih, Dok ya? Air putih. Berarti di luar kayak misalnya sayuran berkuah gitu. Di luar itu, Dok? Di luar itu. Oh, di luar itu. Oke. Gimana tadi ngitungnya, Dok? 30 cc per kilogram berat badan. Catat Sobat Salapos, tulis di handphone, kasih tanda bintang ya. 30 cc per kilo berat badan ya. Kalau saya hampir 100 berarti 3 liter. Ya itu kalau pasien dengan tidak banyak bergerak ya, artinya kalau pasien yang banyak kayak Mas banyak di ruangan ya itu oke, tidak banyak keringat. Tapi kalau pasiennya misalnya ternyata kerjanya banyak di luar, keringatnya banyak ya, artinya harus ditambah lagi karena kan pasti keringatannya lebih banyak. Jadi itu minimal mungkin, Dok ya? Minimal. Oke. Mas Lukas sudah terjawab ya. Langsung ukur berapa berat badannya atau pergi ke apotek pura-pura beli obat padahal mau nimbang badan boleh ya. Kemudian ini ada Ibu Wahyu yang ada di Kartosuro. Selamat malam, mau bertanya dengan Dokter Andika. Begini, Dok, saya punya anak cowok 6,5 tahun. Kalau minum air putih maunya dingin. Jadi kalau di sekolah kadang minumnya cuma sedikit. Mungkin di sekolah nggak ada air dingin, Dok ya. Jadi minumnya sedikit. Jadi di rumah maunya minumnya dingin mulu. Nah, buang air kecil kalau pas mandi cuma 2 kali aja katanya. Apakah ini akan menjadi masalah di kemudian hari kelak, Dok? Seberapa sering seharusnya anak itu buang air kecil? Anak saya kalau BAK warnanya bening. Nah, ini mirip, Dok. Mirip dengan anak saya. Dia kalau udah main gadget, kalau libur gitu main gadget, main PS, itu kadang suka nggak kerasa buang air kecilnya gitu. Mungkin mirip-mirip seperti ini. Gimana, Dok? Kalau anak kecil ya tadi kan berarti minumnya hanya mau air dingin. Sebenarnya minum air dingin atau air biasa itu nggak ada masalah ya. Nggak harus minumnya air dingin berarti lebih baik atau minum air dingin nggak baik gitu. Nah kalau pipisnya sih sebenarnya kita kalau minumnya cukup sesuai sama kebutuhan cairan tubuh, sebenarnya sih mungkin 2 jam sekali itu harusnya kita kencing. Nah pada saat kita kencing itu sebenarnya adalah salah satu kita untuk mencegah terjadinya batu satu, yang kedua terjadinya infeksi saluran kemih. Nah kalau anak-anak memang kadang-kadang ya itu kalau nggak diingetin mungkin bablas, apalagi kalau yang gamer ya. Nah kalau bisa sih diingetin. Jadi tiap normalnya itu kita 1,5 jam atau 2 jam sekali itu pasti buang air kecil. Kalau minumnya cukup ya. Nah kadang-kadang kalau minumnya sedikit ya pasti jadi nggak pengen kencing karena kan yang cairannya kan nggak ada yang mau dibuang. Nah makanya minumnya juga harus dibiasakan minum air putih sesuai sama kebutuhannya tadi, dan mungkin 1 jam 2 jam sekali diingatkan buat buang air kecil gitu. Oke, jadi mungkin perlu disanding ya botol minuman di samping sebelahnya kalau lagi asik main gadget atau mungkin lagi belajar tetap disanding gitu, Dok. Jadi minum airnya gitu. Betul. Oke, baik. Ini anak saya kalau BAK warnanya bening katanya, Dok. Bening itu berarti apa bening ya? Putih itu berarti ya? Putih, harusnya sih putih ya, putih dan tidak berwarna gitu ya. Itu harusnya bagus sih. Artinya tercukupi. Jadi kalau pasien-pasien dehidrasi itu nggak mungkin bening pasti. Jadi kalau dia bening berarti kebutuhan cairannya sih tercukupi harusnya. Oke, Ibu Wahyu di Kartosuro dengan anak usia 6,5 tahun maunya minum air dingin. Mungkin air dinginnya tadi kan dokter bilang nggak masalah sih. Mungkin minum air dinginnya udah mencukupi kebutuhannya. Jadi air kencingnya bening itu bagus gitu ya. Betul. Baik, terima kasih Ibu Wahyu untuk pertanyaan. Terima kasih. Kemudian juga Anda yang lain Sobat Salapos bisa ikut bertanya di 081 226 1313. Dok, secara ini deh gejala yang umum yang mungkin kita sebenarnya merasakan tapi kita nggak sadar, Dok, bahwa ini potensi nih batu ginjal itu apa, Dok? Selain kalau buang air kecil sakit tadi itu tadi apa, Dok?
Oke, gejala batu itu tergantung letak batunya ya. Jadi kalau yang saya bilang tadi di awal, batu itu sesuai bisa saja di mana saja sepanjang traktus urinaris atau saluran kemih. Bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kencing dan di uretra. Nah, itu berbeda-beda memang gejalanya. Kalau di ginjal, gejala khasnya pada pasien adalah nyeri pada pinggang. Nyeri pada pinggang biasanya nyerinya itu khasnya dia sedang berat gitu ya. Sedang berat itu biasanya kalau dari visual analog score itu sekitar 7 sampai 8 dan bersifat tiba-tiba, kemudian bisa hilang tiba-tiba, hilang timbul gitu. Nah, itu biasanya nyerinya juga suka nyaru sama nyeri pada tulang belakang. Nah, kalau pada saluran ginjal dan ureter seperti itu, nyeri pinggang. Nah, tapi kalau nyeri pada kandung kencing biasanya itu pasien mengeluh di akhir kencing suka tiba-tiba berhenti kencingnya. Karena pada saat kandung kencing terisi, batunya ada di dalam kandung kencing itu biasanya nggak sakit. Nah, pada saat kandung kencingnya kita kencing, kandung kencingnya habis, air sini habis, batunya tuh nutup di saluran pintu kandung kencing. Nah, itu jadi biasanya suka berhenti tiba-tiba dan nyeri di akhir kencing. Biasanya kalau batu kandung kencing. Nah, kalau batu uretra itu biasanya pipisnya malah nggak bisa keluar atau netes. Netes biasanya seperti itu. Baik. Nah, bisa kencing berdarah juga sih yang khas. Baik. Nanti kita akan kembali Sobat Salapos. Ada satu pertanyaan untuk dokter nih. Kapan kita harus mulai memeriksakan ke dokter? Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Satu tiga Salapos FM Beyond Information masih di bincang kesehatan. Sobat Salapos, kita masih bersama dengan dokter siapa tadi dok? Nama lengkapnya Andika Hernawan. Andika Hernawan. Saya sering nyebutnya Andika padahal Andika ya. Andika bener. Hah? Bener Andika. Memang Andika. Kalau Andika yang di Klaten ada juga teman saya. Baik. Andika Hernawan, spesialis urinologi ya dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Oke. Dok, tadi ada pertanyaan kan gini. Kapan sih momennya kita harus ke dokter? Wah, nggak bisa nih. Sekarang saya harus ke dokter nih, Itu pada saat sampai yang seperti apa, Dok? Oke, mungkin gejala yang paling sering pasien datang itu yang kapan ya warning harus ke rumah sakit? Mungkin kalau dia pasien kencing nyeri pada saat buang air kecil, kemudian kencingnya berdarah, kemudian dengan ada keluhan nyeri pinggang yang persisten, sering-sering sakit pinggang. Mungkin ada baiknya langsung segera diperiksakan ke urologi ya, minimal di USG ya. Kalaupun tidak ke dokter urologi dulu ya, mungkin kalau punya keluhan-keluhan yang khas tadi ya mungkin bisa dimintakan untuk di pemeriksaan USG, karena biasanya sih dengan USG itu bisa kelihatan tuh apakah ada masalah atau enggak. Jadi screening awalnya biasanya kita di urologi tuh pakai USG. Oke, jadi ketika ngerasa nyeri pinggang dan sering itu segera periksa, dan tujuannya tadi ya, USG ya. Oke, saya pernah ngalamin itu dok. Sakit di pinggang atau bagian belakang dekat tulang ekor gitu kan. Kemudian ketika saya periksa, saya memang disuruh USG dan ternyata itu normal, dan ternyata ketahuan bahwa saya low back pain gitu. Tapi ada orang yang kadang ngerasa nyeri pinggang, enggak, paling cuma pegel nih, cuma keseleo atau apa gitu. Jadi terabaikan gitu dok. Apakah pada saat dia merasakan sakit pinggang dengan berpikiran ini cuma keseleo, pada saat itu kita perlu untuk periksa atau yaudah nanti aja gitu? Kadang-kadang tuh pada daerah belakang ya, pinggang punggung itu kita tuh selalu dikatakan nyerinya tuh gara-gara batu atau masalah di ginjal. Nah, kita sebagai urolog sih saya selalu bilang ke pasien, mending kita pikirkan itu batu atau masalah di ginjal sampai terbukti tidak gitu. Nah, biasanya kalau pasien dengan nyeri pada low back pain itu lebih khasnya kan dia nyerinya menjalar sampai ke kaki gitu ya. Jadi kalau pasien berjalan juga sakit. Nah, kalau pada ginjal atau pada penyebab batu itu biasanya jarang dengan hubungan dengan ekstremitas. Jadi nyerinya terlokalisir pada pinggang saja. Nah, apalagi disertai dengan ada pipisnya berdarah atau pipisnya nyeri, buang air kecilnya sakit, nah itu mungkin harus segera aja diperiksakan. Oke. Baik, ini ada yang bertanya dok dari Ibu Tripuji. Malam Mas, mau tanya dok, kalau endapan itu apakah juga gejala? Ini endapan apa ya dok maksudnya dok? Mungkin buang air kecilnya kali ya, kencingnya keruh kali ya. Ya kalau buang air kecilnya warnanya mungkin pekat gitu ya, atau seperti teh, atau malah gejala khasnya juga sering pada pasien batu itu pipisnya passing stone atau keluar batu, atau seperti ada serbuk-serbuk pecahan-pecahannya. Itu mungkin aja bisa jadi sebuah memang penyakit batu ginjal.
Kalau menurut saya sih kalau memang ada keluhan seperti itu ya boleh diperiksakan ke urologi, minimal kita USG atau diperiksa urin biasanya, urinalisa. Oke, baik ya Ibu Tripuji ya. Kalau udah ngerasa seperti itu bisa langsung periksa aja ya. Kemudian Dok, kalau bicara soal faktor risiko, ada nggak sih Dok faktor keturunan? Mungkin nggak, atau riwayat orang tua kita pernah gitu. Ada beberapa di kasus sih memang ada keturunan dari keluarga. Nah, cuman itu termasuk ke faktor yang internal sebenarnya, idiopatik. Jadi pasien-pasien itu memang punya bakat batu yang saya bilang, stone former. Jadi gampang urinnya itu menumpuk, kemudian berkumpul mineral-mineral berkristal jadi batu. Nah, cuman untuk kejadian kenapa keturunan itu sih sebenarnya belum terjawab dengan baik gitu ya. Yang paling sering sih faktornya faktor eksternal. Jadi dari makanan, dari cuaca kita yang tropis seperti ini, dehidrasi dengan minum yang kurang seperti itu. Nah, tadi dokter sempat menyinggung di talk sebelumnya terkait makanan, sayur-sayuran dan segala macam. Nah, berarti kalau orang yang menjalani diet protein, Dok, diet protein, sodium dan diet gula itu juga berisiko? Oke, padahal banyak ya Dok ya masyarakat kita yang menjalankan diet protein, terutama yang mengalami obesitas. Obesitas juga ngaruh nggak Dok? Iya, obesitas juga ngaruh. Biasanya kan pasien dengan obes pasti ada penyakit-penyakit lain ya. Artinya obes itu kan nggak berdiri sendiri, pasti ada biasanya dengan gula atau kolesterol. Nah, itu juga salah satu faktor resiko terjadinya batu saluran kemih. Oke. Nah Dok, kalau udah, kita kan tadi juga temanya sendiri adalah termasuk bagaimana penanganannya lah, tata laksananya ya gitu. Nah kalau udah dinyatakan, wah kamu kena batu saluran kemih, pengobatannya seperti apa? Apakah bisa dilakukan juga lanjut terapi dari rumah atau gimana Dok? Sama penanganan batu juga sama juga dengan keluhannya ya, artinya sesuai sama letak batunya. Nah, sebelum masuk ke penanganan mungkin kita harus periksa dulu pemeriksaan standar. Biasanya kita pemeriksaan USG, kemudian kita foto BNU, atau yang paling sering sih biasanya gold standarnya baku masih kita pemeriksaan CT scan. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu letak batu pastinya. Nah, kalau penata laksananya itu bisa dengan obat-obatan bisa. Cuman syaratnya adalah batunya harus ukurannya biasanya kecil, kemudian letaknya sudah di ureter distal atau sudah mau keluar gitu ya. Batunya kecil sudah mau keluar, biasanya kita bisa dengan obat-obatan. Cuman kadang-kadang pasien itu datang jarang sekali yang dengan batu kecil karena batunya biasanya udah besar. Nah, itu pilihan terapi sih banyak, tergantung juga dari letak batunya dan ukuran batunya. Nah, cuman kalau di urologi sih biasanya kita udah jarang yang pakai operasi besar gitu ya. Kita hampir biasanya melakukan tindakan yang tidak ada sayatan, non invasif atau malah minimal invasif, hanya dengan luka kecil saja. Oke, jadi tetap dibedah gitu? Dibedah paling tapi 2 cm. Oh gitu paling ya. Ada cara keluarnya tetap itu ya Dok ya? Iya, dari kita jadi biasanya bikin sayatan kecil di pinggang, nanti alatnya masuk, ya batunya kita pecahin dan kita keluarin biasanya serpen-serpen kecil. Oke, Dok, di luar ditanggung atau tidak oleh BPJS gitu ya. Mau tanya, kalau sampai melakukan tindakan, diambil tindakan seperti itu tuh biayanya berapa Dok? Kebetulan di RSUD di Ibu Fatmawati itu semua ditanggung sih. Dengan tindakan-tindakan yang canggih itu semua sih ditanggung. Nah, kalau untuk biaya umumnya mungkin nggak enak ya bicara harga ya. Cuman BPJS sih oke. Kita bisa cover. Baik ya. Maksudnya gini, jadi sobat Salopos jangan menganggap remeh, menganggap enteng gitu ketika ngerasa sakit pinggang. Udah paling nanti karena tadi dokter cerita ketika pasien datang itu udah kondisinya sudah batunya besar, sudah parah gitu kan. Artinya sampai harus diambil tindakan kan ya eman-eman gitu ya. Betul. Baik, sobat Salopos nanti ini ada lagi yang nanya. Itu bisa di laser nggak sih Dok? Untuk pengobatan di laser Dok? Nah, jadi kayak yang saya bilang tadi, batu misalnya kita minta batunya di atas 2 cm. Nanti biasanya kalau di atas 2 cm kita punya tindakan namanya PCNL atau RIRS ya. Nah, itu seperti alat kecil kita masukin ke dalam tubuh. Nah, kemudian batunya itu kita tembak. Nah, tembaknya itu pelurunya ada banyak. Pelurunya itu bisa kita pakai laser, bisa kita pakai ultrasound atau pneumatik. Nah, sebenarnya kalau batu di atas 2 cm pilihannya biasanya kita jarang pakai laser. Nah, tapi kalau batu kurang dari 2 cm ya bisa kita kerjakan dengan laser. Oke. Dok, bisa menyebabkan komplikasi dengan penyakit lain nggak sih? Misalnya ada hubungan dengan ISK misalnya, infeksi saluran kemih, ataukah dua hal yang berbeda nih?
Bisa dan itu sangat bisa saling tumpang tindih. Artinya kalau ISK juga bisa ngelit jadi batu. Oh, Nah, batunya bisa jadi ISK juga bisa gitu. oke. Yang paling parah adalah terjadinya gagal ginjal ya dok ya, kalau Ya, sampai itu betul. ya. Jadi batu tuh kalau biasanya terjadi pada dua sisi, jadi kan kanan kiri, yaitu kemungkinan besar sih pasiennya pasti akan datang dengan lebih buruk ya. Kemudian biasanya pipisnya malah kosong gitu, jadi nggak bisa nggak keluar air kencing ya, jadi bisa gagal ginjal. Nah itu emergensi. Jadi biasanya pasien-pasien dengan keluhan nyeri pinggang yang lebih dominan kanan dan kiri mungkin sebaiknya lebih aware, harus segera diperiksakan minimal sampai terbukti itu memang bukan masalah di batu saluran kemih. Oke, baik. Ini dok ada yang nanya dok, Pak Ahmad. Kalau apa nih, anak kecil saya sering anyang-anyangan dan sakit pinggang di sebelah kiri. Apakah itu termasuk gejala ataukah karena sering nahan buang air kecil aja? Anaknya nggak dikasih tahu umurnya. Ya bisa aja sih. Ya itu kayak anyang-anyangan atau nyeri pinggang, apalagi anak kecil. Sebaiknya sih ya dibawa aja ke rumah sakit ya, diperiksakan, di screening, paling nanti di kita USG atau kita periksa urin. Bisa aja mungkin hanya infeksi saja sih bisa. Kalau anak-anak juga bisa, kalau laki-laki misalnya mungkin maaf belum sunat gitu ya. Itu sering juga infeksi saluran kemih. Jadi anyang-anyangnya juga bisa dari situ. Oke, dan anyang-anyangan yang bisa cuma malam dok, nanti besoknya udah sembuh gitu, berarti bukan udah sembuh, sebenarnya udah nggak rasanya. Itu berarti nggak apa-apa ya dok, biasa ataukah tetap harus ke dokter? Kalau gejalanya tidak terlalu mengganggu gitu ya, anyang-anyangannya mungkin hilang ya, mungkin bisa dicegah dengan mungkin perbanyak minum air putih. Oke. Ya. Baik. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi Sobat Lepas, masih ada waktu untuk ikut berbincang dengan tema kita malam hari ini. Ya, bisa di WhatsApp 0812261313 dan sudah ada yang bertanya juga, nanti kita akan bacakan ya. Tetap di Bincang Kesehatan. Be healthy, be happy, and live longer. Siapa sih yang nggak mau punya hidup yang lebih lama ya? Orang sampai ada bikinin lagu 1000 tahun lagi gitu kan. Baik, Dokter Andika, kita masih bicara tentang obrolan kita malam hari ini yang ternyata cukup banyak nih antusias dari Sobat Solopos yang ikutan bertanya ya. Batu saluran kemih dan gejala beserta tata laksananya. Tadi gejalanya udah banyak ya dikasih tahu ya, dan itu dekat banget sama kita, dan bahkan dokter sendiri pun bilang pasiennya, tadi kita sempat off air, pasiennya banyak kan datang karena kondisi air minum di rumahnya ya dok ya, bukan air minum, maaf, kondisi air tanah ya di rumahnya yang memang tidak bagus di beberapa wilayah gitu. Memang sampai sebegitunya dok, banyak kan, jadi kayak terpetakan nih pasien saya kebanyakan dari daerah sini gitu kan. Iya betul. Jadi ada beberapa pasien itu datang memang ya karena saya anamnesa kan gitu ya, memang pasien itu konsumsi air minum air putih itu tidak dengan air kemasan ya. Jadi banyak minum malah air sumur kali ya, air itu kemudian di Solo Raya ini airnya banyak yang mengandung kapur. Nah, jadi itu juga ternyata banyak pasien minum air kapur, air rebusan gitu. Nah, itu menjadi faktor resiko terjadinya batu lebih gampang. Ya kan banyak nih dok masyarakat kita yang istilahnya godok banyu lah ya, masak air sendiri. Itu katanya lebih bagus. Itu ternyata ya karena kita karena di Solo Raya itu airnya itu tidak bagus karena airnya mengandung kapur, jadinya malah itu malah jadi ngelit jadi batu gitu. Kalau bisa sih saya sih selalu bilang ke pasien untuk diganti airnya ke air kemasan. Malah untuk air isi ulang pun kita juga kadang-kadang juga nggak tahu ya sumbernya dari mana. Malah mungkin aja itu airnya juga dari air sumur juga gitu ya. Nah, jadi saya selalu bilang ke pasien untuk diganti airnya ke air kemasan. Oke, jadi air kemasan ada dok yang menuruti sarannya dokter ganti air kemasan, kemudian ada perbaikan pada ada. Setelah diganti ya malah pasien, biasanya saya selalu bilang ke pasien kalau sudah tindakan batunya bersih itu biasanya 3 atau 6 bulan lagi kontrol untuk dievaluasi. Oke, aman, nggak ada masalah, nggak tumbuh lagi gitu batunya. Oke, mungkin salah satu saran juga nih ya buat Sobat Solopos yang mungkin mau mengganti dengan air mineral kemasan ya dok ya. Apapun itu mereknya silahkan untuk menjaga kualitas air minum di rumah Anda. Kemudian ada yang bertanya nih dok dari Mbak Ale. Malam dokter,
Saya mau tanya, ponakan saya usianya hampir 6 tahun, dia sering sekali buang air kecil bahkan dalam hitungan menit. Oh, jadi benar-benar buang air kecil, buang air kecil gitu ya. Setiap hari seperti itu. Kenapa ya dok ya? Dari kecil sampai sekarang tuh kalau minum sukanya pakai sedotan, jadi nggak mau langsung dari gelas. Terus juga anaknya itu sering cepet capek katanya. Oke, umurnya 6 tahun ya. Mungkin kalau anak-anak dengan keluhan berarti itu frekuensi, artinya pipisnya setiap yang mungkin 15 menit sekali atau 10 menit sekali. Mungkin biasanya sih infeksi ya. Infeksi saluran kemih. Itu juga salah satu usia anak 6 tahun biasanya sih jarang ya. Artinya kalau bisa sih diperiksakan aja ke rumah sakit terdekat, kalau bisa ke urologi biar dicari tahu penyebab dari sering buang air kecilnya itu apa. Oke, itu ya Mbak Ale ya, bisa segera langsung dibawa ke dokter aja gitu. Dok, kalau buang air kecilnya sering, tapi dia juga minumnya sering. It's normal dok It's ya? normal. Oke, itu normal. Malah yang bagus seperti itu ya. Oke. Terus kalau sering mual, muntah itu salah satu gejala nggak sih dok? Iya, gejala biasanya itu batu ureter. Oh, Batu ureter itu biasanya batu yang ada biasanya di saluran ginjal ya. Nah itu biasanya membuat peristaltik di parasimpatis kita juga mual atau malah sering biasanya sekali dirasakan pasien keringat dingin, nyeri dan mual. Itu biasanya batu-batu di saluran ureter. Ada nggak sih dok obatnya yang dijual bebas? Katakanlah, oke, saya belum berani ke dokter nih, tapi kayaknya gejalanya gak batu ginjal, kita mau beli. Ada nggak sih dok? Nggak usah nyebut merek sih maksudnya. Kalau batu yang obat yang untuk memecahkan batu tuh udah pasti nggak ada. Apapun itu obatnya. Nah biasanya itu yang diberikan pada pasien untuk pengobatan batu biasanya adalah satu anti nyeri, yang kedua adalah obat yang membuat saluran traktus urinariusnya melebar gitu ya. Nah tapi itu makanya syaratnya batunya harus ukuran kecil. Kalau batunya gede ya nggak akan bisa keluar gitu. Cuman kalau batunya kecil mungkin bisa kita pilihkan dengan pengobatan medikamentosa atau pengobatan obat-obatan. Biasa dikasihkan obat anti nyeri dan obat untuk mengeluarkan melebarkan saluran traktus urinarius supaya batunya bisa keluar. Paling itu aja. Ya. Dok, kalau misalnya kita pasien sudah berobat ke dokter gitu ya, kemudian kita udah dapat tindakan, terus masih ada nggak sih dok kayak semacam terapi medis yang bisa dilakukan di rumah, ataukah harus rutin kontrol ke rumah sakit secara berkala? Kalau batu biasanya sih kalau udah selesai batunya habis, untuk kegiatan di rumah sih saya selalu bilang untuk mencukupkan konsumsi air putihnya ya, kurangin konsumsi makanan-makanan yang membuat gampang terbentuknya batu, dan yang paling penting olahraga. Nah kalau kontrol rutinnya sih sebenarnya sih enggak, cuman saya sih selalu bilang ke pasien supaya tetap aja terfollow up, paling 6 bulan atau 1 tahun sekali mungkin datang untuk kontrol. Oke, baik. Dok, terima kasih nih untuk obrolannya malam hari ini ya, dengan tema yang sangat menarik sekali, batu saluran kemih, dan ternyata Solo banyak ya yang banyak. penderita seperti ini gitu ya. Bahkan tadi dokter bilang di awal acara, ini juga salah satu penyakit yang sering terjadi di Indonesia dok ya. Betul. Karena kondisi tropis juga gitu. Baik, nomor 2 di Indonesia. Baik. Dr. Andika Hernawan, spesialis uronologi dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Terima kasih untuk malam hari ini dok. Dan pekan depan Sobat Selepas kita masih akan ngobrol dengan dokter-dokter dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Saya sering tuh dok antar anak sekolah tiap hari lewat situ. Oh di sini rumah sakitnya. Tuh kalau malam Kamis saya ngobrol. Walaupun jalannya kecil gitu kan kesananya. Baik, terima kasih dok. Terakhir yang mau disampaikan untuk Sobat Selepas? Ya pokoknya kalau pada pasien-pasien dengan keluhan yang saya sebutkan tadi, nyeri pinggang, kemudian buang air kecil berdarah, buang air kecilnya tidak tampias, kemudian buang air kecil terputus-putus atau malah tiba-tiba berhenti di tengah-tengah. Nah itu kalau bisa sih segera aja diobat kontrol ke dokter, ya minimal ke dokter urologi. Kita akan pemeriksaan USG screening atau nanti kita tanyakan gejalanya apa. Baik, terima kasih Dr. Andika Hernawan, spesialis uronologi, sudah bergabung malam hari ini. Sobat Selepas kilas peristiwa, nanti akan ada teman saya Heru Cahyono yang akan menemani Anda sampai jam 12 malam ya. Baik, terima kasih, selamat malam, terus dengarkan Selepas FM di Radio with Smart Listeners.